Terbang bosku. Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi bongkar ereking dan kendalanya ini dia loyo ya, bawah loyo, atas nahan. Nah, ini sebelum dibongkar pun ini gua tes dulu ya, itu bawahnya emang loyo, dan untuk RPM atas ketika lagi gaspol itu dia emang nahan. Dan masalahnya itu ada di mana? Masalahnya itu ada di head. Ya, sebagian besar masalahnya ada di head. Kenapa gua bilang di head? Ini blok baru ya, katanya cuma porting polish saja. Nah, dan gue perhatikan di sini emang udah portingan, tapi portingannya dikit aja ya. Ini portingannya porting polish aja sih, dikit aja ya. Dan juga ini OS-nya 0 ya. Dan setelah gue cek di sini untuk diameter squeeze itu ukuran 60,75, yang artinya ini untuk piston 275. Paham ya bosku? Jadi ini besar nih. Ini besar. Nah, dan ditambah lagi saya perhatikan gimana nggak nahan, gimana nggak loyo, karena dilihat secara mata aja ini besar dan pastinya lebih dari 14 ya cc volume isinya ya. Isi buretnya ini udah pasti di atas 14 karena standarnya itu kan 14 ya ereking. Nah, ini udah pasti di atas 14, yang artinya ketika dihitung itu dia pasti lebih rendah, tekanannya lebih rendah, tekanan kompresinya lebih rendah. Makanya kenapa bisa nahan, nggak teriak atasnya, bawahnya loyo, itu karena ini ya. Karena untuk di bagian blok ini dia masih grass sih, kalau segini ya ini masih grass, ini masih bisa gua porting ya. Tapi ini kendalanya ada di sini. Nah, dan ini apakah bisa dibenahi? Ini bisa. Kenapa gue bilang bisa dibenahi? Karena di sini dia masih tebal. Nah, ini masih tebal dan gue perkirakan ya. Dan gue perkirakan ini gue bakal papas di antara 1,5 sampai 2 mili. Ya, karena ini OS 0 dan mau di porting harian touring. Ini otomatis gue perkiraan papas antara 1,5 sampai 2 mili. Nah, selebihnya baru menentukan lebar squeeze-nya untuk karakternya ya. Ini juga lebar squeeze ini menentukan karakter motor nih, bawah, tengah, atas dia menentukan. Dan untuk tekanannya, volume cc buret itu fungsinya untuk penekanan kompresi. Jadi ketika TMB-nya dia lebih tertekan lagi ya. Nah, efeknya kemana? Ke daya torsi ya, lemparan torsinya dia lebih keras lagi karena di sini dia tekanannya padat. Paham ya? Nah, jadi intinya ini bisa di reset ulang. Dan ini pun mau di porting harian touring sekalian ya. Ini ownernya pengen porting. Dan lagi untuk kendalanya ya, selain di tenaganya, ini kendalanya ada di netral. Kata yang punyanya, ownernya itu ini agak susah netral. Nah, dan di sini gue cek, gue lihat di sini, ini dia kampasnya pakai L2 Super 3 biji. Ya, jadi ori 3 L2 Super 3. Dan gue cek pun tadi untuk masalah rumah kampas ya, pokoknya ini di bagian kopling lah. Ini bagian kopling ini dia grass, dia bagus, dia center, dia nggak ada oleng, dia nggak ada apapun. Intinya masalahnya ada di sini. Kenapa agak susah netral? Maksudnya bukan kendala ya. Di sini tuh hanya kurang maksimal aja, nih. Jadi netralnya agak kurang nyaman, agak keras gitu ya. Nah, ini masalahnya dia di sini. Kampas L2 Super 3 biji itu ketebalannya 3,4. Ya, untuk kampas ori itu ketebalannya 3,1. Nah, gitu ya bosku. Jadi dari standarnya, dari full standarnya, kalau kita hitung 3 biji ini L2 Super, berarti masing-masing satu bijinya itu 0,3 dikali 3, 0,9. Dia bertambah keluar hampir 1 mili, dia keluar nih. Paham ya? Nah, kalau ini misalkan diganti pakai standar semua, otomatis dia bagian tutup sini ya, tutup kaki empatnya ya, ini yang per kopling nih, ini dia otomatis di bagian garis ini pun kelihatan dia agak lebih ke dalam. Makanya untuk bukaan koplingnya ya, untuk bukaan koplingnya yang seperti itu dia lebih lebar lagi, makanya lebih nyaman untuk ke netral. Nah, kalau pakai L2 Super pasti emang ada agak-agak kurang nyaman untuk ke netral gitu ya, yang otomatis nanti harus dijauhkan koplingnya, dijauhkan, tahu-tahu karena
makin jauh malah selip nanti kan gitu. Jadi intinya ke situ sih, hanya kurang maksimal aja, dan ini harusnya pakai ori semua. Tapi tapi memang kalau untuk pakai L2 Super itu dia tekanannya itu dia kenapa bisa galak, kenapa bisa enak ya, karena dia tebal, lebih tebal daripada standar ya. Makanya isu-isunya pakai L2 Super enak, pakai L2 Super jengat, inilah itulah segala macam ya, karena dia lebih tebal, makanya dia lebih gigit. Ketika setiap oper gigi dia lebih enak, cuma kekurangannya agak sulit memang untuk di netral ya. Kalau misalkan bagian kampas ini diganti full original, bosku mau pakai per racing pun itu netral tetap masih bisa. Karena yang bermasalah itu ketebalan dari ujung ke ujung sini. Ya, ketebalan kampasnya nih. Itu. Makanya kenapa kalau mau lebih maksimal, ketika berhenti mau masuk netralnya enak, halus, ya pakai standar. Full standar, ya. Karena kalau pakai L2 Super 3 biji diseling itu perbedaan ketebalannya keluar ke sini ya, lebih keluar itu di kisaran 0,9 mili kalau pakai L2 Super 3 biji. Ya hampir 1 mili lah. Oke, makanya kenapa agak susah netral, agak susah ya, bukan susah banget nih, agak susah nih. Oke. Jadi di sini juga gua mau porting bloknya ya. Jadi ownernya itu minta di porting sekalian bloknya. Dan di sini pun kita ukur dulu deh ya, karena ini udah di porting polish, jadi gua ukur dulu untuk bloknya. Ini kalau ini tinggal dibersihin aja sih, gua taruh dulu. Jadi di sini kita ukur dulu ya untuk bloknya. Ini kan sudah porting polish ya bosku. Ini sudah porting polish. Jadi untuk kendalanya itu udah ketahuan, tadi itu cuma di head, cuma emang ownernya pengen sekalian aja katanya. Sekalian di porting ya, oke, monggo silakan. Kan? Jadi di sini juga kita cek dulu untuk tinggi exhaustnya ya. Ini pakai berapa? Tinggi exhaustnya di sini 27,5 ya. 27,5. Jadi dia naik di kisaran 1 milian kurang lebih ya. Dan untuk lebarnya ini untuk lebar ini lebarnya 38 lah. Lebarnya ada di angka 38. Jadi standarnya itu dia 35 ya. 35 kurang lebih segitu sih standarnya. Ini ke 38 berarti sudah lebar 3 mili. Nah, dan sudah lebar 3 mili tapi bentuknya dia tetap kotak ya. Gitu. Dia tetap kotak. Tapi ini mau gua robah nanti agak dibentuk seperti kipas lah ya, sedikit ya. Jadi biar lebih maksimal lagi ketika durasi awal membuka exhaustnya itu dia lebih banyak mengeluarkan udara kotor. Karena apa? Karena bagian kipas itu kan dia yang paling lebar agak bagian atasnya ya. Jadi pas ketika awal membuka itu persentase kecilnya dia sudah lebih banyak membuang bahan bakar yang udara kotor gitu ya. Dia sudah membuang tuh. Oke, makanya ini nanti mau gua benahin ya. Mau gua ukur ulang, mau gua porting. Pokoknya intinya sesuai keinginan konsumen aja sih ya. Ini harian touring dan nanti setelah porting baru gua menentukan ukuran headnya ya. Karena untuk ukuran headnya itu gua harus porting dulu ya. Gua hitung dulu. Nanti setelah beres porting gua hitung baru gua reset headnya. Gitu ya bosku. Oke, pokoknya pantengin terus lah.
Nah bosku, jadi di sini untuk hasil portingnya ya. Nih, ini dia harian touring ya. Tuh, itu transfer dalamnya. Ini exhaustnya bagian dalam. Dia sudah dimuluskan ya, jadi biar flow-nya lebih bagus lagi. Dan untuk radiusnya pun sudah sudah dimaksimalkan. Sudut-sudutnya juga sudah dimaksimalkan. Buspotnya, inletnya, dan knalpot dari dalam keluarnya ini sudah diradiuskan ya, tuh. Jadi dia arahnya mengikuti arah knalpot ya, arahnya ke bawah. Dan lagi di sini dari atasnya, nah, ya, itu transfer dari atas, ya, oke. Jadi di sini untuk ukurannya, di sini gue pakai 26,5 dan untuk reset headnya nanti gue bakal reset head juga sih. Jadi intinya di sini gue pakai tinggi exhaust 26,5, untuk lebarnya gue pakai 40 dan untuk transfernya gue pakai 40,5 ya. Jadi di sini untuk transfernya agak tinggi 0,5 ya bosku, karena untuk motor ini motor dia full standar ya, full standar normal semua. Jadi gue pakai ukuran yang ini ya. Jadi gue tinggal reset head aja karena sebelumnya ini sudah portingan ya. Sebelumnya itu sudah portingan. Makanya kenapa gue di sini seversi gue lah ya. Jadi memaksimalkan lagi seversi gue dari segi radiusnya, sudutnya, dan ukurannya ya, gitu, dan ukurannya. Jadi pokoknya pantengin terus, ini bakal terus sampai dipasang ya. Oke, jadi gue di sini mau reset dulu untuk headnya. Nah bosku, jadi ini untuk headnya itu sudah gue reset ya, sudah gue buret juga. Tadi gue papas ini ya, gue papas kubahnya itu 2 kali ya, karena gue mencari cc buret yang gue mau ya, dengan segi portingan yang gue porting. Nah, jadi di sini gue papas head yang sekiranya itu agak lebih padat ya, kayak misalkan gini deh. Misalkan gue butuh di sini 12 cc ya untuk cc buretnya. Nah, dan gimana caranya gue dapet 11,5 cc gitu. Jadi hitungannya tuh agak biar lebih padat dikit lah. Agar apa? Agar di bagian sini kita lebarkan gitu, kita buat. Jadi hanya perkiraan aja. Nah, ya syukur-syukur pas gitu ya 12. Tapi di sini awal ketika gua ukur di sini ukurannya itu 11,7 ya, 11,7. Jadi hampir dikit lagi mendekati 12, dan gua tuner bagian sini, bagian kubahnya. Ingat, untuk bagian lebar squeeze ini jangan dirubah ya. Kalau misalkan mau nambah cc buret, bagian kubahnya aja yang digerus pakai mata tuner, terus dihaluskan lagi pakai amplas merah. Jadi biar cepet halus ya. Nah, jadi di sini gue mempersingkat video aja biar durasi videonya nggak terlalu lama ya. Jadi intinya di sini gua udah dapat buret di angka 12,2 ya. Jadi agak lebih 0,2 yang nggak masalah lah. Ya, oke bosku, dibandingkan itu malah terlalu padat. Gitu ya bosku. Jadi di sini sudah pas, dan untuk membrannya ini sudah gue setting ulang juga ya. Ini udah gue setting ulang juga. Sebentar. Oke. Di sini kita tes untuk bunyinya ya. Ini awalnya nggak bunyi nih. Jadi di bagian tengah sini itu dia sudah bocor ya, ada kebocoran bagian tengah sini nih. Dan ini udah gua setting ulang lagi dan sekarang sudah bisa bunyi ya. Nah, ini sekarang udah bunyi. Dan perlu dicatat juga sebenarnya kalau untuk membran racking ya, membran RX-Jet, RX-King ya, pokoknya yang lain juga lah, itu kalau standar original bawaannya itu dia nggak bunyi, tapi dia vakum ya, dia vakum. Kalau dihisap dia vakum, dia nggak ada udara yang masuk ke mulut, dia nggak ada, dia vakum. Makanya kenapa kalau pakai membran baru original itu pasti enak. Nah, tapi kenapa masih harus di reset untuk biar bunyi ini itu sebenarnya di reset atau enggak pun nggak masalah sih, yang penting dibuka, dibuka sedikit, dia membukanya sampai ujung sini sesuai batas bukaan membran standarnya ya. Tuh, dibuka dikit dia nyampe ke belakang tuh ya. Gitu ya bosku. Itu yang penting dihisap dia vakum, tapi biar lebih
padat aja, suaranya itu biar lebih padat lagi ya gitu, jadi dibikin bunyi. Nah, kalau misalkan dari membran baru sih itu nyetingnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, jadi tinggal setting-setting bagian stoppernya aja. Dan di sini tinggal pasang aja ya bosku. Oke, kita rakit-rakit ya. Dan untuk packing blocknya di sini kita pakai yang ori ya bosku. Jadi jangan sampai yang KW-KW lah kalau nggak mau rembes ya. Kalau yang KW-KW itu dia biasanya rembes. Enteng banget motornya. Apanya? Enteng, motornya pasti berat, tapi pas udah jalan tuh enteng banget ah. Motor apa? Baget Suzuki Bandit 400 cc 4 silinder. Moge ya? Hmm. Iyalah. Nah, bosku, jadi di sini untuk bagian sealnya ini dia bocor ya. Nih. Seal bagian magnet dia bocor tuh, makanya dia banjir ke bawah nih. Ya. Ini jadi dia bocornya di bagian bawah sini nih. Makanya kenapa dia banjir di sini. Kalau misalkan banjirnya ini di atas, ini dia pasti ada basah dari samping kanan kirinya, tapi ini nggak ada ya. Karena sebelum gua buka pun mana itu? Nih. Karena pas sebelum gua buka pun ini dia bocornya ada di bagian bawah sini nih. Nah, bagian bawah sini ya bocoran nih. Makanya kenapa ini becek nih. Ya, sealnya. Jadi dia sudah longgar ya, bosku. Tuh, sudah longgar dan sudah wah, keras. Jadi dia udah nggak presisi lagi ya. Dan di sini gua ganti sealnya ya. Kalau misalkan nggak diganti, ini motor pasti kurang maksimal, bosku. Jadi kita ganti yang baru ya. Ntar kita lap dulu. Jadi ini kita pasang langsung ya, bosku. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini nggak apa-apa. Kita pantek pelan-pelan, ini nggak apa-apa ya, bosku. Tapi pakainya yang tumpul ya, kayak gini nih. Kan ini kan tumpul nih, kunci L5 nih. Ini kan dia tumpul. Ini nggak apa-apa nih, kita pantek pelan-pelan. Jadi biar agak lebih ke dalam ya. Manteknya pas yang ratanya itu ya. Jangan pas ujung kanan kirinya. Tapi yang ratanya. Nah, jadi dia masuk ke dalam tuh. Kalau ori kan dia kan keras kan di bagian ringnya itu.
Jadi kita pukul aja dikit-dikit sampai rata ya. Nah, tuh ya. Jadi kita pukul dikit-dikit ini sampai rata nih. Mukulnya juga nggak usah keras-keras banget ya bosku. Jadi secukupnya aja. Nanti dia bakal ke dalam. Nah, karena kalau ditekan terus-terusan pakai tangan dia susah buat masuk. Nah, jadi ini harus rata nih. Dan ini sudah rata, oke? Jadi di sini sudah terpasang semua ya. Untuk semua spare partnya sudah terpasang, sudah porting, sudah reset head, dan sudah reset membran. Settingan karbu saya kasih sementara ya. Jadi di sini gue tinggal setting anginnya aja nih untuk karbu ya. Kalau misalkan kurang pas nanti belakangan bisa disetting ulang lah ya untuk spuyernya, oke? Jadi di sini kita nyalain dulu ya bosku. Oke bosku, jadi di sini gua tes dulu ya untuk motor harian touring. Ini standar cuma porting dan reset head saja ya bosku. Terbang bosku. Jadi ini untuk gearnya pakai ini ya, belakangnya pakai 35. Jadi terbangnya napasnya agak panjang. Kalau yang racking merah kemarin itu yang kita setting dia ada di angka 36 atau 37 gitu ya gear belakangnya. Jadi dia lebih responsif lagi gear belakangnya karena lebih besar. Kalau ini dia gear belakang 35, jadi cocok buat harian touring, tapi dia bisa jenggat juga gitu. Jadi insya Allah memuaskan lah ya untuk konsumen. Jadi nanti kita di akhir video kita cek lah untuk komentar dari konsumen ya.
Jadi di sini juga gue mau nyoba gas-gas santainya ya. Sekiranya ini sudah memenuhi kriteria untuk standar harian touring atau belum gitu kan. Karena untuk selebihnya sih kalau setelah porting dan gear itu tinggal setting karbu dengan penyesuaian rotasi gearnya ya. Jadi seperti tarikan-tarikan mau nyalip, gas-gas setengahnya gitu ya. Jadi itu harus dites semua ya. Jadi di bawah santainya pun ini kalau serasa-rasa gua sih ya nyaman sih kalau serasa gua nih. Jadi buat digas, buat santai itu nyaman lah. Buat harian atau touring. Jadi digasnya itu dia responsif ya bosku. Dan kita balik lagi ya. Kalau untuk perbandingan awal sih ada perbedaan. Kalau awal banget kan motor ini pas begitu datang bawahnya dia delay banget, nggak ada tenaganya, dan atasnya pun dia loyo, nggak ada tenaganya, dia nahan. Kalau ini sih dia lebih responsif ya. Nah, jadi kalau menurut gua ya bosku, untuk motor ini lebih responsif lah ya, lebih enak, atasnya lebih jalan, bawahnya dapet, tengahnya dapet, atasnya jalan ya bosku. Ditambah lagi performanya ini dibuat agak lebih tinggi daripada standar ya, bisa dibilang seperti itu karena porting dan reset head ya. Oke bosku, jadi kita tinggal tunggu review dari yang punyanya lah ya, biar nanti dia cobain langsung lah. Oke. Jadi motornya harus lebih ganas daripada King Marjan ya. Jadi di sini ownernya mau saya suruh nyobain langsung lah ya. Oh, langsamnya kegedean. Oh, nyangkut. Nyangkut ya? Buka deh, itu mah bentar doang tuh. Kabur sendiri. Piye? Tapi buat atas mah mantap. Buat atas? Atas mah mantap. Gigi 4, gigi 5 itu Jalan? jalan. Jalan. Kalau buat kayak responsif gitu ya? Lebih agresif dibanding kemarin kan. Kemarin kan loyo lah. Loyo sih, emang saya rasain loyo sih. Bawahnya kita gas ini juga langsung. jadi kayak delaynya tuh udah nggak ada. Nggak terlalu lama lah, rada cepet ya delaynya ya. Itu Mantap lah, jos sih. nggak digas langsung gigi satunya ya, nggak digas. Ntar aja itu. Sengaja makanya saya nyobain lah sebenarnya. Gigi 4, gigi 5 nya ini panjang. Panjang ya, standar tapi nyaut lah.
Nyaut ya. Apalagi RPM tinggi ya makin ini Terus ya. Cuma ini nih kayaknya agak-agak gibeg kayaknya ya bagian depannya. di depan ya. Kayak agak gibeg gitu tuh. Soalnya saya pas ngembat juga sore-sore dari sana ini apa agak gimana ya? Goyang. Iya kayak pokoknya kayak agak goyang lah. Entah sih itu dari mana. Saya cek listnya juga keluar semua list ban ini. Saya takut takaran oli shock ya. Ban belakang dia agak Kenapa? miring. Agak miring. Nah, Oh, agak miring ya. agak miring ini. Agak bingung. Oke deh, siap dilurusin sebentar itu. Dia emang dari peleknya sih. Oh dari peleknya. Berarti peleknya goyang dong. Goyang ya, agak ini. Itu mau di setel di tukang jari-jari. Dia dari ini ya, dari lasat sambungan ini ya, peleknya. Sambungan pelek dia. Kalau untuk seluruhan sih mantap. Kira-kira masuk kategori nggak ini? Ini speknya. Rasa-rasanya masuk kategori nggak nih? Ada yang kurang nggak? Nggak apa-apa ngomong aja. Ada yang kurang nggak ini? Kalau buat saya sih ini sih udah mantap sih. Buat Hairian juga aman harusnya. Pas ya. Pas. Oh, dari segi napas-napasnya semua pas lah ya. Gigi 3 nggak terlalu, cuma gigi 4, gigi 5 aja. Enak atasnya. Jos pokoknya. Saingannya kalau ada King Marjan gitu. Depes, Primen kan. Oke bosku, jadi intinya sekian dulu dari video gua. Semoga bermanfaat dan pantengin terus video lainnya ya bosku. Thank you.